Halo semuanya, hari ini aku akan melanjutkan review buku dari buku Bishop Deke, Sebutkan, Klaim, dan Ambil. Dan hari ini aku akan membahas dari chapter ketiga dengan judul Sebutkan. Bishop Deke menuliskan, apa sih yang kamu mau di dalam Tuhan? Sebutkan itu di dalam doamu. Tuhan itu adalah sahabat kita yang terbesar. Tuhan itu mau memberikan berkatnya. Tuhan itu adalah Tuhan yang mau memberikan berkat. Tuhan itu adalah Tuhan yang mau memberikan kita hidup yang terus berkelimpahan. Tetapi iblis mencoba untuk yang namanya menaruh jebakan di dalam hidup kita. Apa sih yang iblis taruh? Yaitu iblis taruh sebuah tanda kutip pikiran negatif di dalam Tuhan. Manusia mulai berpikir ketika terjadi hal-hal buruk, kejadian buruk, apapun yang buruk, kita mulai berpikir itu semua dari Tuhan. Dan akhirnya tanda kutip kita yang tidak mengenal Tuhan, kita yang tidak punya pengenalan akan Tuhan, akan mulai berpikiran negatif kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah berpikiran negatif kepada Tuhan, itu artinya kita sudah di dalam jebakan dari si iblis. Karena iblis itu mau manusia itu percaya bahwa semua hal buruk disebabkan oleh Tuhan yang mengizinkan. Jadi iblis itu mau bahwa kita itu kehilangan tanda kutip percaya kita kepada Tuhan karena bad things happen di dalam hidup setiap kita. Nah, di Roma 8 ayat 32 berkata seperti ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Di dalam firman ini jelas dikatakan Tuhan atau Allah kita tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi ia menyerahkannya bagi kita semua orang yang berdosa. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi di firman ini jelas berkata bahwa Tuhan aja memberikan anaknya yang tunggal buat menyelamatkan kita. Masa sih Tuhan malah mau tanda kutip memberikan hidup kita yang sulit, hal-hal buruk terjadi di dalam hidup kita? Pasti Tuhan malah sebaliknya. Tuhan itu adalah penolong dalam hidup setiap kita. Tuhan itu mau memberikan berkat dan mau memberikan peningkatan di dalam hidup setiap kita. Jadi jangan sampai anak-anak Tuhan tanpa pengenalan akan Tuhan dan akhirnya kita ditipu oleh si jahat. Karena di Alkitab dikatakan bahwa iblis itu adalah yang pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Yang namanya pembunuh ya pasti akan menghancurkan hidup setiap kita gitu. Nah, di sini aku akan bacakan di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri itu datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan, di sini akunya huruf besar, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segalanya dalam kelimpahan. Itulah Tuhan kita. Jadi kenapa sih kita harus baca firman Tuhan? Untuk kita punya pengenalan akan Tuhan. Jadi seperti yang Pastor Berry atau gembala saya pernah katakan, ajarkan bahwa penting buat setiap orang Kristen untuk tahu siapa musuh kita. Dan yang terpenting adalah mengenali siapa Tuhan kita. Tanpa kita mengenali Tuhan kita akan menjadi orang-orang yang terjebak dengan jebakan dari si jahat. Mulai memikirkan hal-hal negatif kepada Tuhan. Dan akhirnya kita kehilangan iman kita. Tuhan itu mau setiap kita itu menyebutkan sesuatu, mengklaim di dalam dan mengambil di dalam iman kita yang teguh. Jadi ketika kita berdoa bukan lagi menjadi doa yang pasif, tapi Tuhan mau kita menyebutkan something, memperkatakan doa kita, memperkatakan apa yang kita mau ambil di dalam hidup kita. Nah, aku akan bacakan lagi di Markus 11 ayat 24 berkata seperti ini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu pun akan diberikan kepadamu. Ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup setiap kita. Tuhan gak berkata apa yang kamu perlukan. Tuhan juga gak berkata apa yang kamu minta. Tuhan juga gak berkata bahwa apa yang needs yang kamu doang gitu, apa kebutuhan kamu doang. Tapi Tuhan jelas katakan apa saja yang kita minta maka akan diberikan. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita gitu. Nah, di Yohanes 15 ayat 7 berkata seperti ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita bisa menerima apapun yang kita mau gitu. Jadi ketika kita ada di dalam Tuhan, aku juga percaya ketika kita tinggal di dalam Tuhan, pasti keinginan kita juga selaras dengan firman-Nya. Gak mungkin dong kita anak Tuhan, mengenal hati Tuhan, tapi kita malah minta sesuatu yang bad, sesuatu yang cenderung ke dosa, cenderung ke hal-hal yang jahat. Kan gak mungkin. Ketika kita anak Tuhan tinggal di dalam firman-Nya,
tahu akan Tuhan, tahu untuk yang namanya hidup berkenan, pasti apa yang kita minta juga selaras. Contohnya di sini Bishop Dek mengatakan, keinginan Bishop Dek itu bukan lagi tanda kutip harta atau kekayaan, tapi keinginan Bishop Dek adalah jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan aku juga percaya itu juga harus menjadi keinginan terbesar kita. Tuhan udah memberikan clue buat overcomer, yaitu apa? Hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Jadi sebutkan dengan jelas bahwa berapa jiwa yang kita inginkan untuk overcomer, untuk yang namanya gereja kita. Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan yang pasif, hanya menginginkan untuk diri kita sendiri, kekayaan untuk diri kita sendiri, untuk me, my, and myself, tanpa memikirkan jiwa-jiwa, tanpa memikirkan hati Tuhan, dan tidak menjadi selaras dengan firman-Nya. Tapi aku percaya ketika kita baca buku ini, kita tahu dan kita memiliki pengenalan akan Tuhan, kita juga akan meminta something yang selaras dengan firman-Nya gitu. Nah, aku di sini aku catat gitu. Di dalam Tuhan pasti kita punya tingkat kedewasaan yang juga meningkat. Jadi ketika kita selaras untuk terus baca firman Tuhan, dekat dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan setiap hari, day by day, secara natural pasti kedewasaan rohani kita juga akan meningkat. Kita gak lagi memikirkan tentang diri kita sendiri, tapi kita start untuk memikirkan orang lain. Kita start untuk memikirkan jiwa-jiwa. Kita start memikirkan bagaimana setiap kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. So aku percaya gak ada lagi keinginan tanda kutip daging yang terus kita minta. Jadinya kita datang ke Tuhan dengan begitu banyak list tentang diri kita sendiri. Tapi setiap kita datang ke Tuhan sesuai dengan firman-Nya, yaitu adalah jiwa-jiwa, yaitu adalah kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, yaitu adalah kerinduan untuk setiap jiwa-jiwa yang terhilang masuk ke dalam Tuhan gitu. Pengenalan akan Tuhan, kemenangan sekolah-sekolah, revival yang akan terjadi di bangsa ini gitu. So aku percaya ketika kita baca buku ini, iman kita akan dipump up gitu. Ketika aku baca buku ini, jujur there's a lot of thing yang membangkitkan imanku. Ternyata dengan kekuatan menyebutkan itu bisa membuat kita tuh mendapatkan apa yang kita minta. Jadi jangan pernah takut untuk berkata-kata di dalam doa kita, terus menyebutkan iman kita, terus mengklaim setiap kemenangan kita. I hope this video memberkati setiap teman-teman. God bless.